Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan Kultum di Diklat PPIH Kloter Embarkasi Surabaya dengan mengangkat topik makna penghambaan diri kepada Allah. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, ma ba'd. Ashabul fadilah wal karamat, para kiai, para bunyai, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita masuk hari keempat di Diklat PPIH Kloter Embarkasi Surabaya. Sebagai bahan renungan buat kita, terinspirasi dari kitab Nawadir. Diceritakan ada seorang santri, seorang murid yang gelisah. Gelisah ketika dia meninggalkan perintah Allah. Gelisah ketika dia maksiat. Gelisah ketika dia malas untuk ibadah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tapi dia sadar bahwa surga dan neraka itu ada. Surga dan neraka itu pasti. Hingga dia memberanikan diri bertanya kepada gurunya, "Guru, bagaimana caranya? Saya maksiat. Saya tidak melaksanakan perintah Allah. Namun Allah tidak murka dan Allah tidak memasukkan saya ke dalam neraka." Maka sebagai guru yang bijaksana, bukan guru yang bijaksini, berusaha di satu sisi tidak ingin mematahkan apa yang ada di dalam santrinya, pun pula bagaimana dia membuat sadar. Maka kemudian guru menjawab, "Bisa, tapi ada 5 syarat. Jikalau engkau mampu melampaui 5 syarat itu, niscaya engkau tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka. Engkau tidak akan mendapatkan siksa apapun dari Allah." Maka dengan segenap sukacita dia bertanya, apa itu 5 syarat itu? Maka kemudian sang guru menyampaikan, yang pertama, jikalau engkau melakukan maksiat, Allah tidak melihatmu. Allah tidak akan menyaksikanmu. Malaikat Raqib dan Atid tidak akan mencatat. Terutama malaikat Atid tidak akan mencatat amal keburukanmu. Namun jikalau yang pertama ini kamu tidak mampu, maka boleh kamu maksiat, dengan catatan silahkan maksiat di bumi yang bukan diciptakan oleh Allah. Namun jikalau yang kedua ini engkau tidak mampu, maka boleh kamu maksiat asal kamu makan makanan, minum minuman yang tidak diciptakan oleh Allah. Jikalau ini kamu tidak mampu, hidup ini pasti akan berakhir. Nanti akan datang malaikat Israel yang akan mencabut nyawamu. Jikalau engkau telah mengumpulkan sebegitu banyak kemaksiatan, maka tentu engkau akan mendapatkan siksa kubur. Kamu bisa menolak datangnya malaikat Israel untuk dicabut nyawamu. Namun jikalau ini engkau tidak mampu, engkau pasti akan masuk ke alam barzah, dan nanti kiamat itu pasti. Di sana ada yaumul hisab, penghitungan amal. Jikalau nanti ternyata amal burukmu lebih banyak dari amal baikmu, maka tentu engkau akan diseret malaikat Malik yang menjaga neraka. Jikalau engkau mampu mengusir malaikat Malik, maka niscaya engkau tidak akan masuk neraka. Maka sejenak kita teringat dengan berbagai macam gaya hidup. Orang hidup itu ada 2, kebutuhan hidup atau gaya hidup. Menuruti gaya hidup tidak pernah ada habisnya. Sekali lagi, menuruti gaya hidup tidak pernah ada habisnya. Kepingin 1 istri, nambah istri lagi. Kepingin 1 mobil, nambah mobil lagi. Sudah bisa beli mobil, ingin mobil yang terupdate. Sehingga berapapun rizki yang Allah berikan tidak pernah cukup. Itulah gaya hidup. Padahal
ketika kita hanya butuh kebutuhan hidup. Sama persis ketika kita antri makan, seolah-olah bahwa kita ambil makanan itu dengan serta-merta, antri sedemikian rupa. Ternyata kita hanya cukup satu piring. Bahkan kemarin saya melihat mengambil begitu banyak, termasuk lauk banyak. Ternyata tidak habis itu lauknya. Kemarin itu ada lauk pindang sama ayam. Ternyata begitu sudah dimakan, ternyata pindangnya tidak kemakan, ayamnya masih separuh. Kalau kemudian ketika kita ambil makanan lebih awal, kemudian ngambil banyak seakan-akan yang lain itu tidak ada, maka tentu prasmanan itu satu, ambil secukupnya, jangan ambil banyak-banyak. Ambillah ketika ini sudah bisa kita pastikan itu habis. Kalau kita tidak bisa memastikan itu habis, lihat yang belakang, tidak akan kebagian apa-apa. Dan ini adalah bagian penting dalam rangka apa? Kebersamaan untuk saling berbagi. Ngambil yang pertama, jangan ambil banyak-banyak, kasihan yang belakang. Karena kemarin di hari kedua, karena kebetulan sholat zuhur dulu, sampai di Zam-Zam tidak ada makan dan terpaksa hijrah di Raudhah. Karena apa? Penuh. Yang sebelah Zam-Zam laki-lakinya banyak, ambilnya piring penuh semua. Yang Raudhah perempuan ngambilnya sedikit-sedikit sehingga sisanya banyak. Tapi pun kita kemarin diuji dengan antrian banyak. Itulah fenomena yang akan kita hadapi besok di tanah suci itu. Dan satu hal, jika kita tetap memegang ikhlas dan sabar, maka kita tidak akan pernah terbang ketika dipuji dan tidak akan pernah tumbang ketika dimaki. Karena apa? Semata-mata sebagai bagian dalam penghambaan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan panggilan hati ini untuk melayani tamu-tamu Allah, melaksanakan haji maupun umrah. Karena secara istilah di dalam kitab Fathul Mu'in adalah qasdul ka'bati linusuk, menyertai jamaah dengan memberikan pembinaan bagi jamaah yang belum paham, memberikan pelayanan kepada seluruh jamaah yang kita sertai, dan tentu memberikan perlindungan kenyamanan buat jamaah. Dan mudah-mudahan Allah menyertakan ridho dengan ridhonya. Mudah-mudahan memberkahkan buat setiap langkah ini, setiap detak jantung ini, dan setiap desah nafas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.